Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari karunia Tuhan, hari baru hari ini, hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Menurut renungan harian Gereja Toraja, kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan di dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mengambil tempat yang layak dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian firman Tuhan, dan tema renungan kita pada pagi indah ini adalah Tuhan menyertai langkah umatnya. Tuhan menyertai langkah umatnya. Ibu bapak, saudara-saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari kisah 12 pengintai yang diutus Musa,
kita dapat belajar mengenai keteguhan hati, kekuatan hati. Karena terfokus pada hal-hal yang negatif dan menjadi gentar. 10 dari 12 pengintai tersebut kehilangan kesempatan masuk tanah perjanjian. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka dapat melihat, menikmati, merasakan kebesaran kuasa Tuhan yang menyertai mereka, sehingga mereka berani melangkah dan berhasil masuk ke tanah perjanjian sesuai dengan rencana Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, regenerasi merupakan fakta yang tidak terelakkan oleh siapapun. Demikian pula halnya dengan kepemimpinan Musa yang tidak lama lagi harus diganti oleh orang lain. Musa adalah pemimpin yang tahu diri. Dalam usianya yang lanjut sudah 120 tahun, sudah tidak memungkinkan lagi dirinya memimpin generasi baru untuk masuk dalam tanah perjanjian. Lagi pula Allah telah memutuskan bahwa Musa hanya dapat melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Pernyataan Musa ini membuat bangsa Israel sedih, putus asa, dan takut. Sebab bangsa Kanaan sangat kuat dan kota serta benteng mereka sangat kokoh. Namun Musa menghibur dan menguatkan mereka bahwa Allah Israel akan berperang bagi umatnya. Artinya bangsa Israel itu harus belajar menjadikan Allah, menempatkan Allah sebagai satu-satunya sandaran yang abadi. Itu sebabnya orang-orang Israel tidak perlu gentar terhadap penduduk Kanaan. Sebab Israel memiliki Allah yang setia dan senantiasa menyertai umatnya. Selain menguatkan umat Allah, Musa juga menghibur Yosua yang akan memimpin umat Allah memasuki dan menduduki tanah perjanjian. Musa juga menjamin bahwa Allah Israel akan menyertai dan memimpin kehidupan Yosua sebagai pemimpin yang baru. Ibu bapak saudara-saudara, saat kita fokus tertuju pada seberapa besar kekuatan musuh, maka kita akan kehilangan keberanian untuk melangkah, bahkan pada akhirnya menderita kerugian. Orang mudah menyerah dan mundur di tengah jalan yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun ketika pandangan kita tetap fokus dan terarah kepada Tuhan, tidak peduli situasi dan kondisi apapun yang menghadang di depan kita. Meskipun kita tahu bahwa secara manusiawi kita tak mungkin, tidak sanggup menghadapinya. Tetapi hati kita dapat melihat bahwa Allah jauh lebih besar dari semua permasalahan kita. Itulah yang membuat hati kita tetap teguh di hadapan mara bahaya yang sebesar apapun yang kita hadapi. Persoalan apapun yang kita alami. Hari ini, firman Tuhan diperhadapkan kepada kita. Apapun pengalaman kita, tetaplah percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dan nyata dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita tidak akan menjadi gentar, kita tidak akan menjadi takut. Sebaliknya, kita akan berani mengambil langkah, sikap kita berani mengambil resiko. Fokuskan pandangan kita, pikiran kita pada Tuhan.
miliki keberanian dan kesetiaan. Pakai hidup kita melakukan hal-hal yang disukai Tuhan, hal-hal yang benar. Dan tanpa kita sadari, hidup kita akan menjadi hidup yang layak diingat di hadapan Tuhan. Ibu Bapa mungkin merasa bahwa kenapa ini terjadi? Namun percayalah, Tuhan pasti bersamamu, Tuhan pasti menolongmu. Serahkanlah semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menundukkan kepala. Kami merendahkan diri. Kami memohon kepadamu bahwa pada hari ini Tuhan telah memperdengarkan firman-Mu kepada kami, bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah umat-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kami dalam menjalani setiap persoalan beban kehidupan ini. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang punya pergumulan yang cukup berat. Keluarga yang punya permasalahan yang cukup berat di dalam rumah tangga masing-masing. Oh Tuhan, kiranya Engkau hadir di sana sebagai hakim yang adil. Engkau menunjukkan cinta dan kasih-Mu kepadanya, agar di sana ada damai sejahtera mereka alami dan mereka rasakan. Demikian pun kami berdoa untuk para orang tua lansia dalam ketidakberdayaan karena keterbatasan fisik. Dengan iman kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka juga, melindungi mereka juga, agar mereka senantiasa hanya mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan saja. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami, setiap profesi kami, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai ASN, apapun yang kami kerjakan, Tuhan tolonglah dan berkatilah kami, agar lewat pekerjaan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Kami mengangkat tugas kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah permohonan kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, karena kami berdoa kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.